Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam suasana ta'lim, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini semua dicatat sebagai ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Ustadz Sarman Mirza yang sudah hadir. Ya, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Panjang umur. Dalam hal ini ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dari kepengurusan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya jemaah Masjid An-Naba, bahwasanya untuk mengembangkan dakwah di masjid kita ini, alhamdulillah Bapak Andi Razul itu membuat channel YouTube yaitu An-Naba Dakwah, ya. Jadi Bapak Ibu yang punya Android silahkan nanti dibuka di grup kita, di grup An-Naba, yaitu video-videonya sudah diupload, sudah diedit dan sudah dikondisikan oleh Bapak Andi Razul, ya. Beliau kadang-kadang habis waktunya untuk mengedit dan mengolah video tersebut seperti ini nanti keluar ini di grup An-Naba. Jadi Bapak Ibu mohon ya di like, subscribe and share. Ditonton ya. Tujuannya apa? Untuk menaikkan rating An-Naba Dakwah, ya. Siapa tahu nanti kan subscribe-nya banyak kan, ya. Insya Allah dahsyat pengaruhnya Bapak Ibu, ya. Dan ilmu kita nanti bisa sampai kemana-mana, ya. Jadi dengan ibu, bapak, anak berapa orang di rumah, buka channelnya, ya. Nanti tengok di grup An-Naba, share ke kawan-kawan, ke saudara, ke tetangga, ke grup-grup alumni kita. Minta tolong aja subscribe, tonton, walaupun tidak didengar suruh tayangkan aja, ya. Insya Allah, ya. Karena ini juga termasuk bagian dari dakwah kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan An-Naba? Dengan cara di genggam kita ada nih, ada Android, silahkan buka, tengok ya. Insya Allah bermanfaat. Apalagi isinya juga luar biasa, dahsyat dari guru-guru kita, ya. Jadi berisi, jadi isi-isinya yang kita tengok, ya. Kemudian di samping menambah ilmu kita, menambah wawasan keislaman kita, lancar kaji, dek baulang kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baik, malam hari ini yang akan menyampaikan kajian kita pada habis maghrib ini adalah Ustadz Sarman Mirza. Alhamdulillah beliau sudah siap dan ready dari tadi, ya. Semangat Ustadz, ya. Yang mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita bisa kita serap dengan baik, bisa kita amalkan dan bisa kita tebarkan kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita dan juga kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menghemat waktu mari sama-sama kita dengarkan tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Sarman Mirza. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, teristimewa kepada para alim ulama, cerdik pandai, orang tua-tua kita yang sama-sama kita muliakan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat itu kita syukuri untuk hadir di rumah Allah yang kita muliakan. Duduk di majelis ilmu, majelis yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu, keberuntungan yang besar buat kita karena kita memanfaatkan nikmat sehat dan sempat ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita tahu kalau malam ini ada pengajian di Masjid An-Naba. Diumumkan biasanya kalau Jumat malam, hari Jumatnya dikasih tahu sama protokol yang memimpin sholat Jumat bahwa nanti malam ada pengajian. Bukan mereka tidak mau hadir Bapak Ibu, mereka ingin hadir bersama kita. Cuman mereka tidak dapat nikmat yang diberikan Allah seperti kita. Mereka ingin datang dengan sehatnya badan, tapi kesempatan pula yang tidak ada. Kesempatan, sibuk, kesibukannya banyak. Kemudian kesempatan ada, tapi kesehatannya pula yang kurang mendukung. Nah, itu. Apalagi kalau batuk-batuk sikit tak usahlah ke masjid, padahal sikit. Ya kan? Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kita bersyukur diberikan kesehatan, kesempatan hadir. Dan orang-orang yang di rumah kalau udah tahu ada live streaming seperti ini, mereka akan buka channel pengajian di An-Naba. Ternyata bisa. Tapi bapak-bapak dan kita semua, nanti jangan tak ada yang datang lagi setiap Jumat malam live streaming aja pula semua. Tinggal ustaz sendirilah pula ceramah sini. Itu pun tak sodap pula, ya kan? Nah, kalau bisa yang dikatakan majelis ilmu itu adalah sama-sama kita duduk mendengarkan kajian. Dan ini gunanya bapak-bapak bagi yang tak diberikan nikmat seperti kita tadi. Mungkin sedang ke Sumatera Barat karena besok libur sama Sabtu Minggu kan. Tapi ada live streaming dia buka. Ya buka, di-connect di TV yang ada di mobilnya, bisa. Atau yang sedang sakit, bisa juga live streaming di rumah, bisa mendengarkan kajian. Hanya bapak-bapak dan ibu-ibu bersyukur kalau ada yang mau melakukan seperti ini demi tujuannya untuk dakwah. Wah, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Kemudian selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap majelis harus kita isi dengan selawat. Setiap majelis. Karena Rasul mengatakan apabila majelis itu tidak ada selawat, sama dengan antan nazifah, majelis yang bau busuk, majelis yang bau bangkai. Maka kita selawat. Seperti yang dikatakan Pak Ustadz Ahmad Sehat tadi, sebagai protokol mengajak kita berselawat. Dan saya juga mengajak kita berselawat. Karena selawat ini bapak-bapak pasti diterima. Amalan yang pasti diterima selawat. Zikir belum tentu diterima. Sholat kita belum tentu diterima. Baca Quran kita, one day one juice, belum tentu diterima. Tapi kalau selawat udah pasti diterima oleh Allah. Karena apa? Zikir, sholat itu untuk kita ibadahnya pribadi.
Tapi selawat dikirim ke Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW akan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Muhammad, apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, aku kabulkan, kata Allah. Aku penuhi, kata Allah. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikatakan seperti itu, aku akan meminta ya Rabb. Permintaan dan doaku 3 saja. Apa doa 3 itu? Yang pertama, Nabi SAW akan berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah umatku, kata. Yang kita beribadah belum tentu diterima, tapi karena doa Rasul, karena permintaan Rasul sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang kau inginkan ya Muhammad akan aku kabulkan. Makanya doa Nabi yang pertama adalah meminta agar amal umatnya ini diterima oleh Allah. Jadi enak kita, Bu. Kita bisa masuk surga. Masuk surga bukan karena amal. Nabi bilang, orang masuk surga bukan karena amalnya. Kemudian Nabi ditanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku. Bukan masuk surga karena amalku, tapi karena rahmat Allah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Beramal. Yang sudah dipastikan doanya terkabul siapa? Allah, Rasul. Rasul doanya pasti terkabul. Dan dia akan mendoakan umatnya agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Itulah orang dalam. Kita kalau mau masuk surga cari orang dalam dulu. Perlu orang dalam, Ustaz? Perlulah. Sedangkan di dunia ini mengurus KTP aja perlu orang dalam. Kalau tak ada orang dalam lama kali siap. Ya kan Bang? Betul. Antri kita di belakang kalau nggak ada orang dalam. Tapi kalau orang dalam masuk dari belakang. Kan hebat. Masuk surga orang dalam perlu. Siapa orang dalam? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang hafal Al-Quran, itu orang dalam kita. Insya Allah. Boleh silakan berselawat Bapak Ibu. Mau selawat Jibril yang populer silakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Majelis pengajian ahli sunnah wal jamaah, dia tidak pernah melupakan selawat kepada Nabi. Karena selawat kepada Nabi agar diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Orang yang dekat kepadaku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kalau ada yang bilang selawat itu tidak perlu, biarkanlah kata mereka. Yang penting kita berselawat saja. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita berawal dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan ini populer ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan orientasinya akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan dia banyak beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, Nabi itu suri teladan. Orang yang mau menjadikan Nabi sebagai suri teladan adalah 3 yang terdapat pada dirinya. 3, dalam ayat ini 3 Pak. Yang pertama, liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah. 1. Yang kedua, wal yaumal akhir,
dan orang-orang yang mempunyai orientasinya akhirat. Pikiran ke depannya ada akhirat di situ. Kemudian yang ketiga, wa zakarallaha katsira, dan ia banyak beribadah, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, yang mengikuti suri teladan Nabi yang pertama adalah selalu mencari rahmat Allah, ridho Allah. Hidup bukan hanya sebatas kenyang untuk di dunia, bukan hanya sebatas mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan hanya sebatas mencari pangkat setinggi-tingginya, bukan hanya sebatas mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting, semua itu adalah berada dalam rahmat Allah, berada dalam ridha Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, jabatan yang tinggi punya batas. Harta yang banyak punya batas. Apalagi ilmu yang banyak punya batas. Tengoklah, mohon maaf, ketika kita dulu jaya masih bisa bekerja di satu perusahaan, saat udah pensiun, habis batas kita. Mau ngapain lagi? Dihargai orang tidak habis. Tak ada lagi orang mau menghargai kita. Tak ada orang lagi sopan sama kita. Tak ada lagi orang mau menghormati jasa-jasa yang pernah kita lakukan. Karena apa? Itulah dunia. Punya batas. Tapi andai kata Bapak dan Ibu yang kita cari adalah rahmat dan ridho Allah, punya pangkat yang diridhoi Allah. Walaupun kita sudah pensiun, walaupun kita sudah tidak dimanfaatkan orang, dalam arti kata perusahaan, instansi, tapi kita orang-orang yang selalu mencari atas nama rahmat Allah, jabatan atas nama rahmat Allah, insya Allah orang akan masih bertanya kepada kita. Orang masih bertanya kepada kita. Kita masih dibutuhkan, kita masih dihargai. Karena apa Bapak dan Ibu? Yang kita cari semata-mata ridho Allah. Bagaimana untuk meraih ridho Allah? Ya itu pertamanya ikhlas. Ikhlas. Susah ikhlas nih Pak, gampang aja ngucapinnya. Prakteknya payah. Betul. Oh, ikhlaslah kau deh, ikhlaslah kau deh. Karena nggak sama abangnya kejadian nih. Kalau sama abang, ikhlasnya abang belum tentu juga memang. Belum tentu juga. Kalau ikhlas sama Dita, belum tentu yang ikhlas itu sesuai dengan apa yang dihadapi oleh orang. Makanya Bapak-bapak bagaimana ikhlas? Perbuatan yang ikhlas itu macam mana? Perbuatan ikhlas itu adalah tidak ada pikiran. Tidak berpikir-pikir, berbuat. Bersedekah tak berpikir-pikir. Ya kan? Beramal tak berpikir-pikir. Maksudnya gimana Ustaz? Awak bersedekah, nampak orang susah, kita punya duit, kita kasih. Siapapun tak peduli. Siapapun tak peduli, kita kasih. Itu baru tak berpikir. Tapi kalau masih berpikir-pikir kita Pak, itu tidak ikhlas. Kau anak siapa? Anak si Anu. Oh pikirku anak si Anu, kalau mau aku bersedekah. Tapi kalau anak bukan anak si Anu gak jadi. Ada berpikir namanya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang kaya. Orang kaya ini ingin ikhlas dalam bersedekah. Ingin ikhlas dalam mengeluarkan hartanya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, dia minta kepada Allah. Karena selama ini dia bersedekah seperti tak ikhlas. Ke masjid sedekah, orang nengok, dipuji-puji dia. Hebat bapak sedekah karpet 10 gulung, langsung selesai. Dia tak mau yang seperti itu, tapi disebut sama orang. Ya kan? Kayaknya bapak-bapak dan ibu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin bersedekah. Ikhlas, orang tidak tahu. Sedekahku ya Allah. Betul aku ikhlas. Tunjukkan kepada siapa aku bersedekah. Kayaknya bapak-bapak dan ibu-ibu malam hari dia pergi. Bawa duit. Nampak sama orang. Yang penting jangan terpikir-pikir aja. Langsung sedekah aja nampak. Nampak dia seorang perempuan. Di hadapannya. Lalu perempuan itu pun dikasih sedekah. Ini rezeki untukmu. Sedekah dariku.
Rupanya pagi-pagi terkabar karena cerita dia. Diceritakanlah bahwa ada orang kaya yang bersedekah kepadaku. Tersebar. Apa ceritanya? Bapak itu bersedekah sama pelacur. Karena malam itu yang ada pelacur. Bapak itu sedekah sama pelacur. Karena dia kan tak tahu. Pokoknya jumpa orang sedekah. Terkejutlah dia. Jadi aku bersedekah sama pelacur. Kemudian besok lagi, ya Allah tunjukkan kepada aku ya Allah. Kepada siapa aku bersedekah. Mungkin aku salah kemarin bersedekah kepada orang. Yang ku sedekah itu pelacur. Aku ingin ya Allah. Dah baik. Besoknya lagi dia jalan. Ada anak muda. Gagah. Kasih sedekah. Nah ini sedekah. Rezeki. Saya sedekah kepada kamu. Bapak dan ibu-ibu. Rupanya cerita pula dia sama orang. Bapak itu tadi malam bersedekah sama aku. Terkabar di kampung. Bahwa yang disedekah itu pencuri. Dia nggak tahu kalau itu pencuri Bapak Ibu. Dia nggak tahu kalau dia itu pencuri. Rupanya dia bilang, ya Allah aku masih salah juga bersedekah. Tahu dia, dengan cerita itu tahu. Ya Allah masih salah juga aku bersedekah ya Allah. Tunjukkanlah kepada aku ya Allah. Agar sedekahku ini tepat sasaran. Bapak dan ibu-ibu. Kemudian dia sedekah lagi. Besok bawa uang sedekah. Jumpa sama orang langsung kasih. Nih sedekah, rezeki, terima. Cerita lagi dia. Begitu cerita bapak dan ibu-ibu, sampailah ceritanya ke dia. Bahwa dia telah bersedekah kepada orang kaya. Bapak dan ibu-ibu. Ternyata 3 orang yang dia sedekahi menurut dia tidak tepat sasaran. Pelacur, pencuri, orang kaya. Kemudian dia tidur Bapak Ibu. Dan tidur, dalam tidurnya itu dia bermimpi. Apa mimpinya? Wahai orang yang bersedekah. Anda bersedekah tidak salah. Anda bersedekah tidak salah kepada orang. Sasaran Anda tepat. Yang penting Anda telah melaksanakan sedekah ikhlas. Keikhlasan Anda membuat pelacur itu tidak menjadi pelacur lagi. Karena disangka masih ada juga orang yang peduli padahal dirinya ini kotor. Sehingga dia berhenti menjadi pelacur. Karena sedekahmu yang ikhlas. Kemudian pencuri tadi berhenti dia mencuri. Karena apa? Karena masih ada orang yang kasihan dengan saya. Padahal saya ini orang tidak punya apa, cuma mencuri saya bisa. Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Orang kaya tadi, akhirnya dia mengatakan, aku tersentak. Karena aku tidak pernah bersedekah, aku disedekahi oleh orang. Sehingga membuat aku menjadi rajin bersedekah. Siapa ini? Ibrahim bin Adham. Kisah ini sungguh sangat menyentuh Bapak-Bapak. Jadi kalau sedekah ini jangan terpikir-pikir. Kalau kita mau sedekah. Orang ikhlas Bapak-Bapak dan ibu-ibu masuk surganya pun gampang. Ada satu riwayat Bapak-Bapak dan ibu-ibu. Dalam hadis ini hadisnya panjang sekali. Hadisnya panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dari Abu Hurairah. Nanti di hari akhirat. Ada 3 golongan manusia yang datang menghadap Allah dengan amal ibadahnya. Dan ia ingin masuk ke dalam surga. Tetapi Allah tolak. Allah tolak. Kenapa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena amal ibadah yang dia lakukan tidak mencerminkan keikhlasan kepada Allah. Tetapi ingin pujian di dunia. Yang pertama, orang yang mati syahid. Dia merasa mati syahid. Orang mati syahid surga. Dia berhadapan kepada Allah. Apa yang membuat kau mati syahid? Saya mati syahid karena membela agama Allah. Dan saya ingin mati syahid karena berjuang itu karena ingin masuk surga. Karena orang yang mati syahid adalah surga. Saya betul-betul ingin mati syahid, berjuang di jalan Allah
dan saya kebetulan gugur dan saya mati syahid. Saya berhak untuk masuk surga. Bohong. Kata Allah, bohong. Kamu berjuang karena ingin dipuji orang. Kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan. Kamu sudah dapat itu dari orang. Kau sudah dipuji sama orang. Kau tidak pantas masuk ke dalam surgaku. Walaupun kau mati dalam peperangan. Tapi kau matinya bukan karena mati syahid yang benar. Masuklah kamu ke dalam neraka. Bapak dan ibu-ibu, masuk neraka. Yang satu lagi datang. Kamu ngapain? Saya orang yang belajar. Saya orang yang berilmu. Saya mengamalkan ilmu saya. Saya sebarluaskan ilmu ini. Kemudian saya berharap dengan ilmu saya akan masuk surga. Kata Allah, bohong. Kau mencari ilmu gunanya untuk menjadi orang yang sombong. Kau mencari ilmu gunanya untuk mendebat-debat orang saja. Itu Pak, hadisnya lengkap. Masuk neraka. Makanya nanti bapak-bapak kalau ada nengok orang di neraka itu berputar-putar kayak kuda. Berputar-putar aja di neraka itu kayak kuda. Dikisahkan seperti itu. Bapak bertanya, loh, kenapa kau berputar-putar? Bukankah kau yang menyampaikan ceramah di masjid kami? Kenapa putar-putar Pak? Iya, saya yang pernah menyampaikan ceramah di masjid Bapak. Saya orang yang berilmu, tapi saya sombong dengan ilmu saya. Saya tidak ikhlas. Saya hanya melakukan itu demi dipuji oleh orang lain. 2. Yang ketiga Ustadz. Yang ketiga adalah orang yang kaya. Orang yang kaya yang bersedekah dan ia minta untuk masuk dalam surga. Kata Allah, bohong, kamu tidak ikhlas. Banyak Pak. Orang ngasih panti asuhan, kalau panti asuhan kecil Pak tak mau. Tapi kalau gaungnya besar mau dia. Orang kalau ngasih untuk masjid, tengok pula masjidnya. Ini berpengaruh enggak untuk masyarakat? Kalau berpengaruh untuk masyarakat, 2024 awak bisa calon di situ enggak apa-apa. Kayak gitu caranya. Pernah kejadian kan? Disumbangkannya, infakannya ke masjid karpet 3 gulung. Tak jadi dia, diminta balik. Maka hati-hati, jangan dipakai dulu. Ada, dibawanya karpet tuh lah. Kan kurang ajar, padahal menang dia tuh. Ditarik pula karpetnya balik. Siapa itu? Tahu salah disebut namanya. Bapak cari sendirilah orangnya. Ya kan? Banyak kejadian itu. Kan hati-hati. Kemudian kalau ada pesantren gaungnya yang hebat, pondok pesantren gaungnya hebat, kasih. Tapi kalau pesantren kecil-kecil tak mau dia. Ya kan? Kalau ada panti asuhan yang gaungnya luar biasa, dibantu. Tapi kalau gaungnya kecil, enggak. Kalau soal sedekah sahabat Rasulullah lah Pak, luar biasa. Utsman bin Affan datang ke Rasul bawa harta. Ini ya Rasul, sedekah saya. Wahai Utsman, ya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Kalau ini kau sedekahkan semua. Kata Utsman bin Affan, jawabannya apa? Yang saya tinggalkan di rumah saya ya Rasulullah sebanyak yang saya sedekahkan. Datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar datang kepada Rasulullah bawa harta. Saya sedekahkan nih harta ya Rasulullah. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Kalau kau sedekah ini semua, yang ditinggalkan di rumahku 2 ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, itu contoh. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bapak-bapak, bukan dia membantu orang yang populer. Bukan membantu yayasan yang besar. Bukan membantu masjid yang besar. Tapi Abu Bakar Siddiq pernah membantu seorang budak yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah budak Pak. Manalah terkenal Bilal bin Rabah dulu. Budaknya Umayyah. Disiksa, diazab, datang Bilal. Datanglah Abu Bakar. Wahai Umayyah, kenapalah kau siksa budak kau ni? Iya, dia ikut agama Muhammad, aku tak suka. Suka akulah, ini kan budakku. Mau ku hajar, mau ku apa, terserah sama aku. Kau ingin bebaskan gak budak kau itu? Kalau kau sanggup membelinya, belilah. Berapa kira-kira budak? Ukuran untuk membebaskan dia, kau tahu telur ayam? Ya, telur ayam tuh
kau bentuklah seperti emas. Jadi emas itu besarnya sebesar telur ayam. Jadi kalau dihargakan dengan uang bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira harganya berapa lah itu? 500 juta itu Pak. Kami setengah kilo itu. Nah, coba. Itu diberikan untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Gak terkenal Bilal bin Rabah nih. Ada orang mau ngasih 500 juta sama orang miskin. Supaya selamat hidupnya di dunia. Supaya sekolah anak-anaknya. Mana ada. Sekarang aja mau ngasih harus diekspos pakai video. Mau ngasih bak beras sampai ke tempat orang miskin, difotonya orang miskin tuh. Untung orang miskin tuh nolak, kalau dipoto gak usah lah Pak. Gak usah lah, biar aja gak usah dikasih, gak apa-apa. Kenapa? Makanya sekarang pinter. Begitu dipoto langsung di blurnya mukanya. Supaya gak ketahuan. Bajunya kan nampak. Orang biasa orang miskin ini pakai baju partai. Iya kan, orang miskin pula. Makanya orang miskin nih kalau acara-acara kampanye suka kali dia. Itu kesempatan ngumpulin baju. Baju partai lah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Ketika manusia itu ikhlas dalam beramal, insya Allah gak susah. Jadi Ustadz macam mana kalau disebut sama orang? Disebut sama orang bukan menjadi awak ria. Silakan aja mau disebut. Gak masalah. Amalan kita mau disebut boleh. Kita mau dipanggil dengan panggilan yang baik boleh. Tapi bukan karena disebabkan itu awak ria. Contoh mamanya, kita beramal, disebut orang amal kita. Jangan kita bilang, oh memang aku iyalah kayak gitulah pula aku kalau sedekah. Cemana klien? Orang di sini nggak ada. Cocok dia nyebut kayak gitu tuh. Nah, itu tak boleh. Tak boleh. Disebut nama awak nama yang bagus. Pak Haji, bukan dia minta, tapi disebut sama orang. Bapak dipanggil Pak Haji kayak mana? Memang wajar lah, udah pergi haji kok. Kalau nggak disebut haji kurang ajar dia itu. Nah itu nggak boleh. Makanya bapak dan ibu-ibu biarkan. Orang mau nyebut silakan. Orang mau memuliakan kita bagus. Nggak apa-apa. Yang penting kita tenang-tenang aja, santai aja. Karena itu bapak-bapak, amal seperti itu. Ya kan? Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, orientasinya akhirat. Wal yaumil akhir. Ya, orientasinya akhirat. Kalau kita nggak orientasi akhirat, mungkin berhenti hidup ini Pak. Kita masih punya keyakinan, kalau doa kita tidak dikabulkan di dunia, keyakinan kita akan dikabulkan di akhirat. Keyakinan kita Pak. Kalau Allah tidak memberikan kita di dunia, Allah akan memberikan kita di akhirat. Itu keyakinan. Itu yang punya orientasi akhirat. Ketika dia mempunyai orientasi akhirat, semangat ibadah itu muncul Pak. Keimanannya pun tinggi. Tapi kalau orang cuman hanya dunia, nah ini yang melemahkan. Melemahkan. Bukan tak boleh kita dunia. Maka Al-Quran juga mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Tapi itu yang pertama kata Allah. Cari olehmu kehidupan akhirat. Cari olehmu kehidupan akhirat. Kalau cari kan disuruh. Cari olehmu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan kau lupa dunia. Jangan lupa dunia Pak. Kalau jangan lupa berarti banyakan akhiratnya atau banyak dunia. Jangan seimbang. Kalau seimbang salah. Banyaklah akhiratnya daripada dunia. Kalau seimbang belum tentu seimbang. Lebih berat nanti dunia. Kita harus beratkan tuh akhirat. Karena kata Allah, cari olehmu kehidupan akhirat. Wala tansa, jangan lupa. Kalau jangan lupa berarti kan sedikit. Kata Allah, jangan lupa. Jangan lupa akhiratmu. Tapi kan kaya dia Pak. Kaya itu bukan berarti dia nggak melupakan akhirat. Belum tentu dia melupakan akhirat karena kaya. Dia kan jabatannya tinggi. Belum tentu orang jabatannya tinggi tidak ingat akhirat. Ya kan? Yang kita beranggapan bapak-bapak. Dunia yang kita raih. Kalau kita ingin mencari akhirat. Di dunia itu ada akhirat. Tapi kalau akhirat yang kita cari. Yang dunia saja yang kita cari. Tidak ada. Kan sering ustadz mengaji kan saya sering. Sering saya mengaji ustadz dari Pekanbaru. Seperti Pak Jul Henry Rais. Menyampaikan. Minum ini dunianya apa?
Kan ngilangkan haus, Pak. Ya kan? Satunya cuman minum ini dunianya menghilangkan haus. Kalau sudah minum berarti haus hilang. Tapi di dalam minum ini ada akhirat yang kita dapat lebih banyak daripada dunia. Apa itu? Pertama, baca bismillah. 1, pahalanya. Ya kan? Yang kedua, minum pakai tangan kanan. 2 pahalanya, Pak. Akhiratnya ada 2 tuh. Ya kan? Yang ketiga, jangan ditiup. Kan begitu kaji kita. Tak boleh tanafus. Dan 3, jangan berdiri. Duduk. Kalau memang ada tempat untuk duduk. 4, baru apalagi? Yang kelima, minum tuh jangan sekali tegukan. 1 kali, 2 kali. Sampai dia bilang banyak pula aturan katanya. Awak banyak pula salahnya. Kata Pak Julandri kan begitu deh kajian tuh. Saya masih ingat, entah kalau bapak-bapak masih ingat entah enggak. Begitu kajinya, yang adab minum. Ya Bu ya, Ibu dengarkan kan? Adab minum kan seperti itu. Baru yang keenam selesai baca alhamdulillah. 6 akhiratnya, Pak. Jadi dari 1 dunia kita dapat 6 akhirat. Makanya kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, cari akhiratnya dulu. Dunianya ya jangan lupa. Mau makan, banyak akhiratnya. Kerja, banyak akhiratnya situ. Makanya betul ketika saya mengaji, umur kita berapa? Kalau sholat saja yang kita hitung 2 tahun 7 bulan kan itu pernah. Lalu Pak John bilang sama saya, kan semua ini kan jadi ibadah Pak Ustadz. Masih ingat Bapak ngomong di depan sana? Masih kan? Memang kalau kita ambil akhiratnya. Ya masih. Coba istirahat kita berapa? Dari usia tidak 63 tahun. Istirahat kita 8 jam. 8 kali 21 tahun kita istirahat. 21 tahun Pak. Di usia kita itu 21 tahun kita istirahat. Kerja berapa jam satu hari? 8 jam. Di usia kita 63 tahun. Berapa tahun kita untuk kerja? 21 tahun Pak. Di 63 itu 21 tahun. Sudah cukup tuh. 21 tahun tambah 21 tahun berarti 42 tahun. Untuk istirahat sama kerja. Ditambah dengan masa baliknya. Sebelum balik 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun tambah 40. Berapa Pak semuanya? 50? Apa enggak ngitung? Hitung kenapa? Dibantuin kenapa sekali-sekali Ustadz nih? 50? 55. Kalau umur kita 63 tahun, sisanya berapa? 8. 8 tahun, apa semua itu untuk ibadah? Belum tentu. Kalau ibadahnya mahdoh, kita hitung sholat. Sholat kita sehari 5 kali. Berapa menit sekali sholat? Berapa menit? Biar agak banyak lah sedikit. Ya kan? Sholat, zikir, tambah doa. 12 menit lah. 12 menit. 12 kali 5. 60 menit. 60 berarti 1 jam. 1 jam kali umur kita. Potong 13 tahun. Berapa? Dihitung-hitung Pak. Cuman untuk sholat 2 tahun 7 bulan 13 hari. Itu untuk sholat. Itu kalau nggak ninggalkan sholat Pak. Itu nggak ninggalkan sholat tuh Pak. Kalau sempat ninggalkan sholat, parah tuh Pak. Berapa lama lah kita sholat nih? Coba. Apalagi kalau sholatnya cuma seminggu sekali Jumat aja Pak. Sudah. Coba apa yang kita kasih? Maka kalau andai kata kita mau mengejar akhirat, ini akan menutupi. Insya Allah. Kita cari akhirat kita. Maka Allah mengatakan kan begitu. Cari akhirat, cari akhirat. Supaya apa? Supaya lebih banyak akhirat. Dunia dapat, akhirat lebih diutamakan. Iya, tidur. Tidur apa dunianya? Menghilangkan lelah. Akhiratnya ada enggak? Almarhum Ustadz Arifin Ilham. Dia berceramah sebelum dia meninggal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, andai kata kalau orang mau mendapatkan pahala dalam tidurnya, sepanjang tidurnya, kata beliau, kan begitu gaya beliau ceramah. Andai kata dia ingin mendapatkan pahala dalam tidurnya, sepanjang tidurnya,
maka lakukanlah amalan ini. Apa katanya? Baca surah-surah pendek. Kul aja lah. Kita kan langganan kul. Makanya bapak-bapak surah-surah ini untuk kita-kitanya ini, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru qul a'udzu bil falaq, baru qul a'udzu bin nas. Bapak-bapak kalau seandainya di An-Naba ini tak ada imam, Pak Ustadz pulang kampung umpamanya, Ustadz tak ada lagi, bapak jadi imam pun nggak apa-apa. Ustadz bisanya cuman qul huwallah sama inna a'thaina, nggak apa-apa. Maghrib qul huwallah rakaat pertama, inna a'thaina rakaat kedua. Sah Pak Ustaz, sah Pak, sah. Yang penting berani. Isya begitu juga. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua inna a'thaina. Sah Pak. Tarawih Ustaz ngisi ceramah. Gak ada imam yang berani awak 11 rakaat mainkan inna a'thaina sama qul huwallah. Gak apa-apa, sah. Rakaat pertama inna a'thaina, rakaat kedua qul huwallah, inna a'thaina qul huwallah, inna a'thaina qul huwallah. Sah tidak? Sah. Cuman anak-anak lah dibilang waladdallin, amin. Pasti inna a'thaina katanya, pasti gitu di belakang. Iyalah, orang langganan kita inna a'thaina, macam mana pula ya kan? Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ayat pendek dibaca. Sudah ayat pendek apa lagi? Baca ayat kursi. Sudah baca ayat kursi, mengantar tidur. Karena kalau kita masih tahu baca, berarti kita belum tidur. Kalau ada ditanya, kau tidur jam berapa? Jam 9, berarti belum tidur. Karena masih tahu jam, berarti dia belum tidur. Kau tidur jam berapa? Aku tegolek jam 9. Tapi aku gak tahu tidurnya jam berapa. Yang penting saat aku tidur gak aku tengok jam lagi. Tuh. Jadi pengantar tidur itu baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah yang diajarkan Pak Ustadz Ahmad Sehat kalau sebelum doa di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dah, baca terus sampai kamu tertidur, baca terus itu. Kemudian kau terbangun, malam hari terbangun, baca ketika terbangun itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ke kamar mandi, buang air, tidur lagi. Subhanallah sampai tidur. Kemudian terbangun jam 2. Subhanallah, walhamdulillah. Sepanjang tidurmu kamu berzikir kepada Allah. Itu akhiratnya. Dunianya, tidurnya hanya untuk menghilangkan lelah karena kita istirahat. Tapi akhiratnya berapa? Orientasinya adalah akhirat. Hanya ibu-ibu kalau nggak orientasi akhirat, ibu-ibu yang melayani suami, kalau ditengok cuman orientasi dunia, mungkin tak mau kita melayani suami. Tapi ada pahala di akhirat kelak, itu yang kita kejar ibu-ibu. Balasan akhirat. Suami keras, tukang merepet. Kalau saya tengok tuh bapak emak saya tuh. Bapak saya itu Pak, sama emak saya, kalau berkelahi, tak pernah ku dengar suaranya bercakap panjang. Tak ada dengar suara. Tak mungkin tak ada kelahi rumah tangga. Pasti ada selisih paham. Berat kali ibu syaratnya kalau enggak mau ada rumah tangga enggak berkelahi. Ibu mau rumah tangga itu enggak berkelahi, enggak selisih paham. Berat syaratnya. Yang satu peka, yang satu bisu. Nah itulah itu. Diam itu rumah tangga tuh, aman. Mau diomongi satu peka tak dengar, yang satu mau ngomong tak bisa. Aman rumah tangga. Berat syaratnya. Tapi kalau selagi masih utuh, masih waras, masih sehat panca inderanya, pasti masih ada. Tapi orang tua saya tak dengar kalau kelahi suaranya. Tapi pelayanannya masih tetap. Bapak saya itu ibu-ibu kalau makan dia harus berganti. Nasi pagi, nasi siang, nasi sore berganti. Sayurnya pun walaupun sedikit bertukar. 1, 2, 3. Kalau ibu-ibu sekarang dibikin rendang, seminggu dipanasi. Tapi bukan ibu-ibu sini. Panasi, apa tak kolesterol?
Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu banyak ditanya pula, kok ini sambal kita nggak ada yang lain, kalau mau makan nggak mau dah, katanya pula. Allahu Akbar. Terdiamlah suami. Makanya orientasinya akhirat. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak lihat, ketika melayani itu, nah tengok, belum di akhirat saja sudah nampak kalau suami itu nggak sanggup lagi marah-marah kita. Saat dia sudah tua, kan sebetulnya mau kita tinggalkan aja dia itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu garang kali kau, sekarang coba berani kau melawan sama aku, nggak bisa lagi, udah tak kuat, jalan dah payah. Nah, itu. Tapi karena akhirat ada ibu-ibu, janji Allah luar biasa. Ibu masuk surga dari pintu mana saja kata Rasul ada. Bapak-bapak mana ada? Suami silakan masuk surga dari pintu mana saja, mana ada? Kalau hadis untuk perempuan itu yang ada, silakan ibu masuk surga dari pintu mana saja. Kan gitu istri. Syaratnya 4-nya cuman. 1, sholat 5 waktu jangan tinggal. Kan sholatnya semua ustadz, iya. Cuman perempuan nih kalau sudah selesai haid memulainya sholat payah. Banyakan. Yang kedua, puasa Ramadan jangan tinggal. Kan puasa juga hanya semua orang. Iya, tapi ganti puasa itu yang nggak mau perempuan payah. Sampai sekarang ada perempuan-perempuan yang belum ganti puasa. Lalu dia bilang, kenapa belum ganti? Sekalian aja lah nanti masuk puasa. Yang ketiga, jaga aurat. Yang keempat, taat sama suami. Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Kami mana ada, ya kan? Udah azan pak, kok belum bunyi di sini? Gak bunyi? Udah masuk? Pak Haji, ini kalau udah enakan ceramah nih, gitu. Ya udahlah sampai sini aja dulu lah. Lain kali kita sambung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Baru 2 pak saya sampaikan ya. 1 lagi ya. Insyaallah kalau ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Sarul Rizal yang telah memberikan tausiah, penyemangat dan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu serta jamaah semuanya, jangan lupa untuk mendukung media dakwah kita yaitu Nabak Dakwah ya. Silakan di subscribe, di like, kemudian ditonton, share kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dan grup-grup yang ada di WA kita. Kalau seandainya satu orang saja punya 5 grup, kalilah berapa orang. Luar biasa nanti perkembangan dakwah kita di Masjid An-Nabah ini. Sekali lagi mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Kita sama-sama perbaiki niat kita, tujuan kita